Sudah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat-sobat rakyat merdeka dimanapun Anda berada. Siang ini kita berjumpa lagi dalam acara Ngobrol Santuy Rakyat Merdeka. Dalam 45 menit ke depan kita akan membahas tema yang cukup hot hari ini, yang banyak dibahas di seluruh dunia, yaitu tentang George Floyd, kematian George Floyd. Tema yang kita angkat siang ini adalah efek kasus George Floyd pada perdamaian di Papua. Kita nanti akan ngobrol bersama seorang pakar Papua, Ibu Dr. Adriana Elizabeth. Sebagaimana kita ketahui, kasus tewasnya George Floyd pada 23 Mei lalu telah mematik demonstrasi besar-besaran, baik itu di Amerika maupun di negara-negara Eropa. Kasus tersebut dinilai sebagai bukti yang menunjukkan bahwa diskriminasi dan rasisme di dunia ini masih ada. Pada acara Ngobrol Santuy beberapa hari lalu di Rakyat Merdeka, kami menghadirkan seorang narasumber, mantan diplomat AS, yaitu Stanley Harsa. Beliau mengatakan bahwa ya selama ini memang kasus diskriminasi, sikap diskriminasi dan tindakan rasisme itu terjadi di Amerika. Bahkan dia menyebut bahwa orang-orang Amerika, orang-orang kulit hitam Amerika bahkan kadang takut untuk keluar rumah sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa kasus tersebut, sikap diskriminatif tersebut dan sikap rasisme tersebut juga terjadi di belahan dunia lainnya, yaitu terhadap saudara-saudara kita di Papua. Benarkah hal itu? Bukankah selama ini sekarang sudah bergabung Ibu Dr. Adriana Elizabeth. Selamat siang Ibu, selamat bergabung bersama acara kami di Ngobrol Santuy Rakyat Merdeka. Terima kasih nih Kak Ujang udah mengundang saya, luar biasa. Selamat siang. Siang Ibu. Gimana suara di sana Ibu? Gambar dan suara terdengar jelas? Jelas, semua jelas, gambar jelas, suara juga jelas. Ya. Tadi saya sudah menyapa rekan-rekan sekalian bahwa kita akan ngobrol santuy siang ini dengan tema efek kasus George Floyd terhadap perdamaian di Amerika. Sedikit saya melanjutkan Ibu, ya kasus mahasiswa Papua pada Agustus 2009 kemarin banyak yang mengkaitkan dengan kasus yang terjadi di Amerika, yaitu tewasnya George Floyd. Apakah benar kasus itu memiliki kesamaan? Lantas, bukankah kita terhadap Papua selama ini pembangunan sudah berjalan? Pak Jokowi juga sering ke sana. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu dengan pihak-pihak yang menyebutkan bahwa ada kesamaan kasus antara tewasnya George Floyd dengan yang terjadi di Papua? Silakan Ibu. Ya, sebelum saya ke Papua, saya ingin menyampaikan bahwa rasisme atau rasialisme itu terjadi di banyak negara. Ya, hanya kalau dalam kita membandingkan yang terjadi di Amerika dengan di Indonesia itu, kita mesti melihat apakah sistem rasis itu dibangun. Menurut saya di Amerika iya, tapi di Indonesia tidak. Nah, untuk kasus Papua, saya mengklaster persoalan itu di dalam satu akar persoalan yang kami dan teman-teman di LIPI mengatakan itu bagian dari isu marginalisasi dan diskriminasi. Ya, kalau kita lihat ke konteks Indonesia juga pernah terjadi kasus-kasus seperti itu gitu. Tapi kalau di Papua, saya melihat itu salah satu akar persoalan yang kemudian terkoneksi dengan persoalan-persoalan yang lain. Itu. Jadi menurut saya kalau bicara soal Papua,
tidak bisa hanya persoalan rasisme itu sendiri. Ada persoalan-persoalan lain yang juga kita harus paham supaya kita bisa mengerti Papua itu secara utuh. Nah, yang terjadi belakangan ini itu terkait sekali dengan keputusan dari Majelis Hakim mengenai sidang 7 tahanan politik Papua yang mungkin akan dibacakan minggu depan. Jadi saya melihat arahnya ke situ. Tapi ini tentunya buntut dari persoalan rasisme di Surabaya misalnya. Nah, kalau kita kemudian melihat kecenderungan gerakan sosial katakan terakhir itu terkait dengan persoalan di Amerika maupun di Papua misalnya, ada momentum yang memang kemudian sangat tepat yang digunakan untuk mendesak dalam tanda petik keputusan pengadilan itu jangan rasialis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya kebetulan juga menjadi saksi ahli di sidang Tapol yang di Jakarta maupun yang di Kalimantan. Di situ memang saya harus menjelaskan secara teoritis tentang politik itu seperti apa, konflik itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, disitulah saya coba menyampaikan bahwa memang temuan di dalam hasil riset kami itu memang ada persoalan di masalah diskriminasi. Nah, tetapi kalau mau dibilang itu ada sistemik, tidak juga. Karena kita lihat misalnya ada saudara-saudara kita dari Papua yang menjadi duta besar, menjadi menteri, juga duduk di dalam DPR RI misalnya, dan itu satu. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Khusus, sebetulnya sudah ada semacam 3 kata kunci di situ. Ada soal proteksi, pemberdayaan, memberikan porsi kepada orang-orang Papua sendiri. Nah, kita lihat di dalam konteks ini hampir semua kepala daerah di Papua, baik itu gubernur maupun di kabupaten di kota, semua itu memang sudah dipegang oleh orang-orang Papua. Jadi kita mesti melihatnya secara menyeluruh ya, tidak bisa hanya dalam konteks sekarang. Nah, saya sering mengilustrasikannya begini. Yang kita bicarakan hari ini percikan-percikan api, atau kalau pakai bahasa lain itu asapnya yang sedang kita halau, ya. Tapi kita tidak menyelesaikan akar persoalan. Nah, rasisme itu kalau saya lebih menyebutnya sebagai diskriminasi itu terjadi, tetapi itu bukan satu-satunya persoalan. Itu cerita panjang lah. Kalau mau disampaikan di forumnya Kang Ujang nih nggak cukup nih, Bang. Kalau cuma 1-2 jam gitu. Betul, Bu. Betul. Nah, Ibu, tadi saya garis bawahi masalah yang Ibu sebutkan tadi, marginalisasi dan diskriminasi. Ya. Kita kan untuk Papua ini ada, kemarin itu kan otonomi khusus yang mulai berlaku pada tahun 2002 sampai tahun 2020 ini. Betul. Nah, dalam catatan saya selama 18 tahun itu ada anggaran sekitar 126 triliun. Itu untuk Papua dan Papua Barat dengan rincian 93 triliun untuk Papua dan 33 triliun untuk Papua Barat. Pada saat pemerintahan Pak Jokowi juga sudah ada banyak program untuk agar kondisi Papua itu sama dengan pulau-pulau lain. Ada bensin 1 harga, ada juga semen yang katanya sekarang jadi juga lebih murah, terus juga ada pembangunan Trans Papua, terus ada pembangunan Stadion Papua Bangkit yang katanya itu terbaik se-Indonesia Timur. Juga ada pengangkatan Kapolda sama Kapolda dengan Pamdam itu dari orang asli Papua. Nah, apakah hal itu belum cukup, Ibu? Kalau bicara pembangunan itu satu klaster lagi ya. Jadi ini berbeda dengan yang tadi ditanyakan di awal tentang persoalan marginalisasi dan diskriminasi. Pembangunan itu persoalan tersendiri, tapi itu menjadi sangat penting karena di dalam otonomi khusus Papua itu dicantumkan misalnya bidang-bidang prioritas yang harus ditingkatkan di dalam skema Otsus itu. Yang berlakunya dari 2001, tetapi anggarannya memang baru mulai 2002. Itu. Dan jadi ada 4 sebetulnya prioritas sektor yang harus dibangun di Papua itu pendidikan, kesehatan, karena ini 2 indikator untuk kita mengukur indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat. Kemudian ada persoalan pemberdayaan ekonomi lokal. Dan yang prioritas yang lain itu masalah pembangunan infrastruktur.
Tapi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi memang infrastruktur itu menjadi sektor tersendiri lah, tidak dikaitkan dengan OSUS. OSUS itu lebih fokus ketiga ya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, kalau kita melihat kemajuan-kemajuan di Papua itu ada. Kita tidak boleh bohong juga, kita tidak boleh bilang tidak ada, itu ada. Secara fisik kita bisa lihat. Yang paling jelas yang terakhir mungkin pembangunan jembatan Yotefa misalnya. Kemudian pembangunan daerah perbatasan di utara, Skau dengan Wutung. Kemudian sedang dibangun juga di perbatasan di selatan itu di Sota misalnya. Secara fisik kita tidak bisa menampik bahwa ada kemajuan-kemajuan itu. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, misalnya soal indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat, secara nasional 2 provinsi di timur itu masih berada di urutan paling rendah. Jadi kita mesti lihat kenapa itu bisa terjadi. Kalau tadi Kang Ujang bilang anggarannya sudah besar nih, tapi kenapa seperti? Nah, berarti menurut saya itu ada kesalahan di tata kelola. Tata kelola anggarannya juga harus diperhatikan, kemudian kinerja pemerintah daerahnya harus dilihat, hubungan pusat daerah. Jadi ini kompleksitasnya sangat tinggi. Itu satu klaster persoalan tuh Kang Ujang. Jadi agak-agak susah kalau kita tidak memahami semuanya itu. Nah, kemudian karena ada isu-isu lain yang menggandeng di isu Papua ini, termasuk dikotomi antara yang pro separatis dengan pro NKRI misalnya, itu kemudian sering sekali dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang kita bisa clustering tadi gitu. Ya, nah termasuk misalnya sedikit saya kembali ke soal rasisme. Ini kemudian dikaitkan dengan persoalan separatis. Padahal itu juga 2 hal yang sangat berbeda menurut saya. Itu jadi di pembangunan itu kalau anggaran itu kita tidak bicara lah itu banyak gitu. Bahkan saya cenderung mengatakan anggaran itu tidak ada masalah kira-kira untuk Papua. Persoalannya tadi di tata kelolanya. Kemudian juga yang paling penting menurut saya, dan ini yang menurut saya harus ke depan diperhatikan. Sebetulnya kita paham nggak sih gitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat Papua itu paham nggak sih yang dimaksud dengan pembangunan Papua itu yang seperti apa sebetulnya? Jangan-jangan pemerintah terlalu top down nih selama ini, terlalu menganggap pusat lebih tahu daripada Papua. Padahal Papua sudah ada otonomi khusus misalnya. Contoh kecil misalnya ketika tahun lalu kami, saya dan teman-teman di LIPI sempat berdiskusi dengan teman-teman dari Litbang PUPR gitu. Jadi memang ketika membangun master plan untuk pembangunan infrastruktur di Papua, itu tidak ada bagian bagaimana sebetulnya sebelum memulai pembangunan itu ada pendekatan kepada masyarakat lokal misalnya. Kita bertanya ke masyarakat di kampung yang tanah mereka akan dilewati untuk pembangunan jalan misalnya, apakah mereka butuh itu gitu. Kemudian bagaimana gitu, karena sekarang kalau kita lihat jalan-jalan itu sudah terhubung sampai ke kampung-kampung. Tapi siapa yang bisa memanfaatkan pembangunan? Masyarakat Papua yang daya belinya rendah, mereka tidak bisa misalnya bayar sewa mobil untuk mereka ke pasar misalnya. Itu kan semua menjadi satu hal yang harus kita perhatikan gitu. Jangan kemudian membangun fisik Papua, tetapi justru tidak membangun Papuanya sendiri. Nah, itu nanti jadi terkait dengan bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan. Kan ingin membangun SDM Papua yang maju dan unggul, seperti juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, artinya itu harusnya bersama dilakukan gitu. Tapi kita harus paham memang pemerintah selalu punya prioritas. Untuk melihat kemajuan yang sangat mudah, fisik itu memang bisa langsung terlihat. Nah, itu harus disambung, dibarengi juga dengan kemajuan SDM Papua. Nah, ini persoalan-persoalannya masih ada di hal-hal itu. Apakah dalam riset yang Ibu lakukan bersama tim-tim di LIPI itu ada semacam keinginan, ditemukan keinginan apa yang di masyarakat Papua itu inginnya seperti apa, bagaimana itu Bu? Begini, kita mesti lihat masyarakat Papua itu kan banyak yang tinggalnya 60% mungkin dari orang-orang Papua itu masih tinggal di daerah pedalaman, ya. Pedalaman Papua itu ya mungkin sama dengan pedalaman di tempat lain, tapi pasti yang namanya mereka yang tinggal di pedalaman itu jauh dari akses yang kita punya, ya. Pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan itu berbeda sekali. Bahkan yang tidak terlalu jauh dari kota pun masih ada misalnya jalan-jalan yang belum baik gitu. Misalnya ketika jembatan rusak, mereka tetap harus pakai perahu lewat sungai misalnya. Itu kan kondisi-kondisi geografis yang nggak kita temukan di Jawa atau di
Jakarta khususnya gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang sangat sulit bagi mereka, yang kemudian saya sendiri bertanya selama 20 tahun OSUS ini penyelenggaraan pemerintahan daerahnya bagaimana gitu, sampai misalnya ada daerah-daerah yang belum terjangkau dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan misalnya. Ditambah lagi sebagian wilayah di Papua, terutama di Pegunungan Tengah, itu kan ya kita tahu sampai berapa waktu terakhir itu masih ada konflik senjata misalnya antara TNI Polri dengan kelompok sipil bersenjata di sana. Jadi hal-hal itu harus menjadi perhatian. Kenapa kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun Papua itu sampai sekarang belum berhasil dilakukan secara optimal. Bukan berarti tidak ada ya, tapi memang belum. Jadi kondisinya memang seperti itu. Persebaran penduduknya sangat tersebar jauh, jumlah mereka tidak terlalu banyak di antara satu wilayah dengan wilayah lain, kesulitan geografis, kemudian untuk menjangkau setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Papua di pelosok-pelosok itu memang menjadi kesulitan tersendiri gitu. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita bicarakan bersama. Bagi masyarakat sebetulnya sederhana saja, mereka ingin bisa hidup bekerja, bisa menyekolahkan anak, bisa mendapat fasilitas kesehatan, sesederhana itu sebetulnya. Keinginan kalau saya sebut masyarakat di kampung. Tapi tentu kita akan melihat perbedaan ketika melihat di perkotaan. Masyarakat Papua di perkotaan juga sudah maju menurut saya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ada klaster baru nih, ada anak-anak generasi milenial gitu ya, yang mereka tahu digital, mereka memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu. Jadi masyarakat Papua tetap harus kita bangun sebaik-baiknya, tapi juga kita harus lihat ada dari komposisi demografi Papua hari ini yang memang diisi oleh anak-anak muda yang sangat potensial secara ekonomi maupun secara politik gitu. Jadi keinginannya pasti berbeda dibanding yang lain gitu. Ya. Dalam pembangunan Papua juga masyarakat sering dihadapkan dengan gerakan kelompok-kelompok bersenjata itu, Ibu. Ada OPM dan juga ada kelompok bersenjata itu. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi itu, Ibu? Nah ini satu klaster lagi ya. Jadi kita sudah bicara soal diskriminasi, kita bicara pembangunan, sekarang kita bicara tentang konflik bersenjata. Kalau dari pengalaman penelitian saya, dari diskusi-diskusi, kelompok ini juga banyak. Kelompok sipil bersenjata di Papua itu juga banyak. Wilayah mereka juga berbeda-beda gitu. Tapi belakangan yang kita lihat mereka cenderung jadi bersatu gitu ya. Tapi tetap saja di Papua itu kita harus perhatikan ada faksi-faksi. Terus ada yang memang ideologis, tetapi juga ada yang sangat pragmatis gitu. Nah ini kan kita harus clear melihatnya. Kalau saya misalnya mengatakan begini, ada kelompok ideologis yang berjuang secara diplomasi dalam tanda petik di luar negeri. Mereka mengusung isu HAM, mereka mengusung isu referendum. Tapi ada satu kelompok yang bergeraknya di hutan, kira-kira gitu. Walaupun berapa minggu lalu mereka turun juga ke Tembagapura ya, ke kota itu. Tapi artinya ada beda-beda kelompok yang melakukan strategi berbeda secara politik, melalui lobby, tapi juga melalui gerakan bersenjata. Tapi juga ada misalnya kelompok-kelompok anak-anak muda yang mereka mengkonsolidasi diri, mereka melakukan gerakan politik berbasis dengan prinsip demokrasi, misalnya melakukan demo-demo juga, walaupun dengan atribut-atribut Papua itu. Jadi kita mesti lihat gitu. Nah, kalau kita melihat kelompoknya saja banyak, berarti strategi menyelesaikannya juga harus berbeda-beda. Yang bersifat harus seperti apa, yang melakukan diplomasi dalam tanda petik harus seperti apa, anak-anak yang juga memang punya militansi untuk terus melakukan gerakan politik juga harus beda gitu. Nah, artinya kalau kita punya pandangan selalu dikotomis bahwa Papua dihadapkan selalu dengan Indonesia, jadi seolah-olah Papua itu menjadi lepas, padahal Papua itu bagian dari kita. Jadi menurut saya ini ada sebuah pendekatan baru yang harus dibangun untuk mendekati kelompok-kelompok yang berbeda strategi itu, supaya mereka juga memahami sebetulnya keindonesiaan yang dibangun itu
sesuai dengan apa yang mereka inginkan, begitu. Nah, itu PR yang kira-kira belum selesai. Keindonesiaan yang mereka inginkan. Itu Ya, catatan yang sangat baik. Nah, ya, seperti saya katakan tadi bahwa ini juga dari penanya, ya, pimpinan kami Kartika mengatakan bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan Papua lebih diperhatikan dari sebelum-sebelumnya. Di pembukaan tadi saya bilang bahwa Pak Jokowi bahkan pernah merayakan perayaan Natal untuk Indonesia itu di Papua. ya. Pak Jokowi amat sering ke sana sama mama-mamanya di sana. Pembangunan terus dilanjutkan. Lalu kenapa yang tadi gerakan bersenjata dan OPM itu masih terus melakukan aksi-aksinya, Ibu? Ini sejarah panjang ya. Kalau bicara soal kenapa masih ada yang tidak puas, sebenarnya di banyak negara juga selalu saja ada kelompok-kelompok yang tidak puas ya. Tapi memang dari sejarah integrasinya sendiri itu ada perbedaan pandangan soal proses sejarah itu. Singkatnya begini, Papua menganggap proses itu tidak adil, ya, karena ada mobilisasi dan sebagainya. Bahkan menurut pengalaman mereka itu ada intimidasi juga. Bagi pemerintah, proses itu sudah selesai. Yang penting hasilnya adalah seperti yang kita tahu sekarang. Perbedaan ini masih terus terjadi sampai sekarang. Nah, ini satu klaster lagi nih, Kak, yang saya sebutkan di dalam penelitian saya. Ini ada pro kontra sejarah mengenai Papua. Nah, sebetulnya kalau kita mau bicara serius soal perbedaan ini, itu saya pernah coba beberapa tahun lalu kita diskusi mengenai memahami proses integrasi Papua itu bukan hanya politik, tapi juga ekonomi dan sosial budaya. Apa yang terjadi? Kalau bicara serius ini justru nggak ada yang mau, Kang. Yang dibicarakan tuh terus selalu yang provokatif, yang heboh-heboh dan sebagainya. Tapi untuk duduk tenang, kita bicara, kita memahami cara pandang yang berbeda itu seperti apa harus diselesaikan. Itu justru nggak banyak yang suka. Mohon maaf ya, media juga hanya meliput 2 media dan bukan media mainstream. Jadi saya berpikir ini sebenarnya mau selesaikan Papua bagaimana? Bagi saya, perbedaan pemahaman itulah kemudian yang menimbulkan kecurigaan, karena kecurigaan itu tidak diselesaikan menimbulkanlah konflik yang kita hadapi hari ini. Di situ munculnya distrust. Jadi pemerintah berinisiatif sebaik apapun, Papua curiga. Papua berekspresi seterbuka apapun untuk mengikuti demokratisasi di Indonesia dianggap ini anti pemerintah, bahkan ingin memerdekakan diri. Ruang itu selalu yang terjadi, yang menurut saya mungkin nanti di closing statement akan saya sampaikan. Tapi artinya ini persoalan-persoalan yang tidak pernah dipikirkan secara serius. Yang selalu kita diskusikan ini percikan-percikannya nih, Kak. Tapi apa sih bara apinya yang harus kita matikan? Nah, mematikan bara api kan harus bersama dengan yang berkonflik. Betul. Maunya dengan cara apa misalnya? Jangan-jangan kalau kita salah, kita justru bara api kita siram dengan bensin, itu kan semakin malah menjadi besar. Bahaya. Itu, jadi ilustrasi saya sebenarnya seperti itu. Yang kita urus ini memang hanya asapnya, hanya percikannya. Tapi kita harus berpikir serius bagaimana sumber persoalannya ini bisa kita atasi. Nah, LIPI di 2004 sampai 2008 itu diminta oleh pemerintah untuk melihat betul persoalan ini di mana dan solusinya apa. Kami sudah rumuskan itu dari 2009. Ini loh persoalannya, ini loh solusi yang harusnya dilakukan. Nah, itu kan otoritasnya peneliti hanya sampai di situ. Ya. Betul. Dan peneliti itu kan pilihan jalan sunyi. Ini saya memakai istilah senior saya ya. Peneliti itu memilih jalan sunyi. Ketika orang ribut kita meneliti, nah ketika kita sampai ini loh persoalannya, baru orang mikir, oh ternyata itu ya. Nah itu kira-kira yang harus dipahami supaya kita bisa mengarah kepada solusi nih. Kalau masalah Kang nggak habis-habis. Nanti Kang Uja bisa bikin lagi besok masalahnya lain lagi. Hari ini aja kita sudah diskusi 4 at least cluster persoalannya. Nah kalau LIPI kemudian coba merumuskan solusinya seperti apa yang terbaik untuk pemerintah dan juga untuk Papua. Ibu, kita lihat juga masalah Papua ini sering dibicarakan di internasional.
Ya. Banyak negara-negara yang bilang bahwa ada pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Itu kenapa sih banyak negara luar gitu sangat motif mereka apa, kepentingan mereka apa, suka ngompor-ngompori, bahkan ada yang mengancam membawa ke mahkamah internasional dan lain sebagainya. Ya, begini, persoalan HAM ini kan persoalan yang universal, dan itu mulainya memang ketika informasi-informasi itu muncul, kemudian dalam tanda petik tidak diklarifikasi oleh pemerintah sebenarnya kejadiannya seperti apa misalnya. Tiba-tiba muncul laporan mengenai HAM kita di forum-forum internasional. Akhirnya pemerintah juga harus merespon itu. Nah, seperti itu. Nah, HAM sendiri menurut saya harus difahami secara luas. Jadi spektrumnya tuh harus mencakup semua hal. Bukan hanya soal sipil politik, tapi juga soal ekonomi, soal sosial budaya. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan sejarah kekerasan di Papua, yang kami sebenarnya menulis buku tapi belum selesai, itu dari tahun 62 sampai 2010, itu ada sejarah panjang persoalan kekerasan di Papua yang menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat yang disebut memoria passionis itu. Bahwa masyarakat Papua sebagian itu mengalami persoalan-persoalan kekerasan yang mereka menjadi sangat traumatik. Ya. Nah, itu kemudian coba diatasi di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi ini dengan membentuk tim investigasi HAM. Tetapi rupanya sampai hari ini juga dari beberapa isu kasus HAM itu yang sudah disepakati itu akhirnya satu pun belum disampaikan hasil investigasinya kepada publik gitu. Nah, itu satu yang harus dipahami. Yang kedua menurut saya begini, masih banyak dari kita yang karena ketidakpahaman itu kemudian agak ragu untuk memulai penyelesaian persoalan HAM ini secara komprehensif. Kalau saya sempat misalnya bertemu dengan korban ya di Papua, mereka mengatakan begini, saya ini perlu penjelasan dari pemerintah kenapa anak saya menjadi korban misalnya. Jadi dari perspektif korban itu mereka butuh penjelasan. Mereka tidak bicara ancaman misalnya mau pemerintah begini menghukum pelaku, tidak itu juga pembicaraannya gitu. Jadi mereka bilang kami perlu tahu kenapa ini terjadi. Itu satu. Yang kedua, saya sempat misalnya juga berbicara dengan teman-teman mahasiswa. Mereka itu generasi baru ya. Mereka tidak mengalami traumatik secara langsung. Tapi mereka mendengar cerita tadi yang saya bilang memoria passionis yang diceritakan oleh orang tua. Anak-anak itu bisa bercerita seolah-olah mereka mengalami. Jadi ada psikologis yang kemudian juga membuat mereka menjadi menjadi generasi yang juga seolah-olah paham apa yang dialami oleh orang tua mereka. Tapi yang mesti kita perhatikan, ini kalau terkait kemudian nanti dengan penyelesaian HAM dan juga penyelesaian trauma konflik, banyak sekali dari mereka yang punya semangat untuk mengubah hidup mereka. Mereka tidak mau hidup dalam dendam, mereka tidak mau hidup dalam trauma itu, mereka mau mengubah hidup dengan sekolah, dengan kuliah. Mereka bilang, kami hanya bisa maju kalau kami sekolah. Gitu ya. Kemudian mereka beraktivitas seperti yang lain, mereka olahraga, mereka berkesenian. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya juga harus diperhatikan supaya tidak isu-isu HAM itu hanya dilarikan ke soal-soal yang selama ini kita dengar. Nah, termasuk menurut saya respons pemerintah jangan hanya bicara investigasi HAM itu saja, tetapi buatlah program trauma healing. Karena banyak orang masih mengalami trauma karena sejarah panjang kekerasan di Papua yang sekarang justru juga sudah meluas dilakukan misalnya oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata misalnya. Kan itu kita harus bahas sama-sama. Nah, saya mohon juga mungkin melalui forum ini supaya teman-teman aktivis yang juga teman-teman saya juga ikut memikirkan HAM ini bukan hanya dari HAM orang Papuanya saja, tetapi siapapun yang menjadi korban di dalam konflik ini harus kita bela. Karena HAM kekerasan itu tidak boleh dialami oleh siapapun. Idealnya memang seperti itu. Jadi korban yang ada ini apakah Papua ataukah yang lain itu harus sama-sama kita bela. Nah, di sini kemudian yang saya melihat solidaritas itu muncul karena memang itu tadi cerita yang belum selesai kemudian berulang menimbulkan solidaritas apalagi dengan digitalisasi ini kemudian
itu meluas. Nah, tadi pertanyaan Kang Ujang, apa sih kepentingan negara-negara itu? Saya cuma satu, Kang. Negara-negara yang ikut bersuara dalam soal Papua, mungkin memang ada solidaritas atas persoalan HAM yang terjadi di Papua. Tapi itu sebagian kecil. Kecil itu bukan berarti tidak penting, tetapi kalau negara-negara besar yang punya kepentingan di Papua itu ya tidak jauh dari sumber daya alam. Kalau Papua tidak kaya, tidak ada negara berebut bicara soal Papua. Gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya, siapa sih yang mau menanggung resiko sebesar ini? Kalau mendorong-dorong terus isu merdeka, kalau kita mau menganalisis secara jujur ya. Tapi karena ada sumber daya alam, bagaimanapun caranya, kepentingan itu mereka harus dapat gitu. Nah, isu yang selalu mudah di-trigger itu adalah isu-isu seperti itu. Nah, menurut saya, kalau boleh, pemerintah itu memulai proses-proses itu, supaya orang Papua itu juga betul-betul merasa diperhatikan, bukan hanya dikunjungi oleh Presiden Jokowi, gesturnya seperti itu baik, tetapi masalah yang mereka hadapi itu yang belum diselesaikan. Itu satu. Yang kedua, ada catatan juga, masyarakat Papua ini masyarakat yang sangat heterogen. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah atau presiden secara khusus menemui satu kelompok, tapi tidak menemui kelompok yang lain, mereka pasti akan protes. Karena Papua itu beragam dan Papua itu mempunyai prinsip egaliter. Kami tidak bisa direpresentasi oleh yang lain. Ini benar-benar persoalan yang harus kita tahu gitu. Nah, saya senang ketika misalnya Bappenas sudah mengadopsi pembangunan berbasis kepada 7 wilayah adat. Tapi harus diperhatikan di masing-masing wilayah adat itu ada sistem adat yang sangat berbeda. Jadi itu jangan hanya menjadi semacam rujukan umum, tetapi harus detail supaya itu sampai kepada masyarakat Papua yang ada di daerah-daerah. Catatan lain ini terkait dengan sumber daya alam. Ini banyak sekali persoalan juga muncul antara benturan kepentingan investasi dengan kepentingan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adat mereka. Nah, ini yang belakangan sering sekali muncul. Nah, ini mungkin juga harus Halo Ibu, ya, Ibu ya, menyambung kembali Ibu. Tadi ada ya, gangguan, tidak ada ya, suara dan gambar. ya. Oke. Mohon diulang Ibu yang tadi Ibu. Yang mana nih? Yang Terakhir itu mulai mengenai ya mulai di bagian mana penjelasannya? tadi pas saya juga langsung tidak konsentrasi tadi Ibu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya aja Ibu. Ini kan kasus rasisme dan diskriminasi itu bagaikan api dalam sekam. Nah, Ya, sekarang dengan adanya kasus George Floyd di Amerika ya. Serikat, apakah Ibu dan LIPI itu melihat ada kemungkinan kondisi itu bisa menyebar ke Indonesia terkait Papua ini, Bu? Begini, saya harus sampaikan bahwa rasisme di Amerika itu sistemik. Ya, itu memang secara sistem itu karena aduh, ini kalau cerita sejarah agak panjang, tapi saya state seperti itu saja bahwa rasisme di Amerika itu sistemik.
Kita lihat kejadian yang Floyd itu, dan itu bukan kejadian pertama, ya. Seingat saya seminggu lalu atau beberapa hari lalu Parlemen Amerika sedang membicarakan tentang undang-undang kepolisian, bahwa selama ini memang dilarang untuk menyampaikan kepada publik tentang kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi, tapi itu sedang artinya itu seperti itu. Nah, kalau saya melihat di Papua itu tidak sistemik, karena kita tidak membedakan antara Papua atau bukan Papua untuk mereka mencapai prestasi yang paling tinggi misalnya. Contoh saja misalnya hari ini di bawah undang-undang otonomi khusus itu kan banyak anak-anak Papua yang berhasil sekolah di luar negeri misalnya. Mereka menjadi sangat cerdas dan sebagainya. Persoalan di Papua itu atau kalau disebut rasialisme di Papua itu yang saya bilang di klaster marginalisasi dan diskriminasi, itu sejarah integrasi yang menjadi pro kontra, kemudian ditambah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua yang seperti tadi saya bilang, yang belum sepenuhnya mendapat akses pelayanan publik, pendidikan kesehatan yang baik, kemudian cerita-cerita pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, itu menjadi akumulasi persoalan. Nah, triggernya itu di kasus Surabaya. Jadi kalau menurut saya momentum hari ini yang dilihat terjadi di Amerika itu hampir bersamaan waktunya dengan pembacaan putusan untuk Tapol Papua yang ditunggu putusan hakimnya minggu depan. Desakannya adalah membebaskan Tapol Papua. Ke situ saya melihatnya. Jadi kembali saya katakan ini persoalan dinamika. Pertanyaannya, setelah Tapol misalnya kan dibebaskan, apakah persoalannya selesai? Jadi kasus Floyd itu adalah momentum untuk mendesakkan adanya ketidakadilan di dalam proses hukum terhadap 7 tahanan politik itu. Saya kebetulan ikut menjadi saksi ahli di Jakarta maupun di Balikpapan. Yang di Jakarta keputusannya di bawah 1 tahun, putusan hakim di bawah 1 tahun. Dan kita lihat tidak ada gejolak, hampir tidak ada gejolak. Pemberitaannya ada tapi tidak ada. Tapi yang ini karena tuntutannya 5-17 tahun dari 7 Tapol itu yang kemudian memunculkan kembali solidaritas Papua ini, karena dengan pengalaman-pengalaman yang lalu ini menjadi tanda bahwa Papua memang masih diperlakukan tidak adil, terutama ketika kita membandingkan dengan putusan hukum kepada pelaku ujaran kebenciannya, ya. Pelaku ujaran kebencian itu hanya dihukum 5-6 bulan. Di situ ada yang sangat dilihat itu ada persoalan ketidakadilan yang sangat kentara. Tapi sekali lagi Kak Ujang, kalau kita tunggu minggu depan putusan hakim. Kalau putusannya adil, menurut teman-teman, menurut Papua, apakah persoalan ini akan selesai? Nanti kalau ada momentum lain lagi, muncul lagi kan akar persoalannya itu yang menurut saya belum selesai. Jadi saya selalu mengatakan kalau kita hanya menyelesaikan dinamikanya, ya kita harus siap besok akan muncul persoalan-persoalan yang lain gitu. Gitu kan. Ibu berarti untuk masalah Tapol yang akan diputuskan pekan depan itu pilihan terbaiknya mungkin adalah dibebaskan ya Ibu ya. Tapi untuk kekuasaan pembebasan ini kan ada di tangan hakim Ibu, bukan di tangan pemerintah. Lalu itu bagaimana Ibu kalau kayak gitu? Nah begini, jadi kalau saya melihat kan upayanya pengacara atau penasehat hukum itu kan menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli dan ada saksi ahli yang meringankan. Itu dari berbagai perspektif lah sudah disampaikan. Menurut saya begini, Kang, dari pengalaman saya mengikuti sidang, masih banyak orang yang tidak paham persoalan Papua. Itu juga bisa mempengaruhi keputusan. Ya, itu satu. Yang kedua, bahasa hukum itu kan hitam putih. Ya, hitam putih, kalau tidak begini. Yang bisa mempengaruhi keputusan itu adalah interpretasi politiknya. Gitu. Nah, betul. Itu ya. Yang ketiga, kita menghitung nih, ini kasusnya Papua.
kalau sampai keputusannya tidak sesuai, ya kita harus menghitung resiko akan terjadi apa nih gitu. Kalau tidak adil sudah jelas akan menimbulkan reaksi, ya. Syukur-syukur jangan terjadi lagi seperti yang lalu lah ya. Tapi kekecewaan itu pasti akan ada. Nah, kalaupun itu adil sesuai dengan kemauan yang selama ini kita lihat dari gerakan-gerakan bebaskan Tapol itu, menurut saya juga harus dipikirkan setelah ini nanti bagaimana gitu mengurus Papuanya gitu. Nah, saya bukan orang hukum ya, Kang, jadi saya nggak begitu tahu. Tapi kalau saya melihat dari kasus yang di Jakarta, itu kan kalau kasus makar itu kan hukuman itu kan seumur hidup ya, hukuman terberatnya. Nah, kemarin itu jaksa penuntut umum menuntut 1 tahun 5 bulan atau 1,5 tahun lah gitu. Kemudian setelah sidang diputuskan mereka ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan potong masa tahanan. Nah, untuk yang di Balikpapan, saya melihat memang dikaitkan, kalau menurut saya, itu keputusan itu jangan sampai dikaitkan dengan mereka yang ditangkap itu, kan kebanyakan orang-orang gerakan, ya, dari KNPB, kemudian ada juga dari ULMWP. Nah, kalau keputusannya kemudian dikaitkan antara makar dengan separatis, nah itu saya nggak tahu kan, karena itu majelis hakim yang harus ini kan, karena itu kalau kemudian dikaitkan semua ya memang Tapol itu memang ada yang dari kelompok-kelompok itu gitu. Tapi kalau sebagai makar, saya sendiri melihat di dalam demo yang lalu itu tidak ada yang bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Saya lebih melihat itu bagian dari ekspresi kebebasan. Bahwa ada elemen separatis, iya. Karena itu tadi saya bilang, kelompok-kelompok itu ada. Tapi kalau ini bagian dari ekspresi melawan kasus di Surabaya, itu menjadi dalam tanda petik hak semua orang untuk berekspresi menolak itu. Karena mereka Papua semua. Bahkan yang bukan Papua juga merasa harus bersolidaritas, kira-kira begitu. Nah, betul. Itu jadi kan gini, Kang, kalau hukum itu seperti tadi ya, hitam putih. Kalau politik itu membacanya bukan statement di depannya. Kenapa statement itu muncul itu politik. Gitu. Jadi itu yang harus kita lihat gitu, bahwa isu Papua ini jangan sampai membuat kita semua menjadi terjebak. Yang harus kita upayakan itu penyelesaiannya. Bukan kemudian membuat keputusan atau strategi atau hal-hal yang sifatnya reaksioner. Karena ini nanti akan, mohon maaf Kang, ini akan bisa mengulang kesalahan gitu. Itu sih. Nah, menurut saya secara personal saya melihatnya Pak Jokowi itu sangat memperhatikan Papua gitu. Ya, model-model pendekatan beliau hadir, itu kan sebenarnya bukti bahwa beliau punya concern yang luar biasa gitu. Tapi mungkin day to day persoalannya mungkin presiden juga harus diberitahu gitu. Kenapa ini menjadi seperti ini, kenapa ini. Nah, itu menurut saya juga harus harus tepat gitu. Nah, kalau saya boleh menyarankan, ini untuk nanti ya Kang, ini bukan soal keputusan sidang Tapol. Tapi untuk ke depan itu saya bayangkan harus ada semacam, bahasa saya tuh zona netral. Zona netral itu ilustrasi ya, bahwa harus ada tempat, ruang kita duduk bersama, kita bicara, apa sih yang selama ini menjadi kebuntuan? Kenapa sih selama ini persoalan terus berulang? Gitu. Jadi, nah, saya kebetulan punya pengalaman, pernah membuat diskusi-diskusi di Papua, diskusi bersama tim LIPI dan juga teman-teman di Papua, yang saya melihat bahwa kita memang butuh ruang untuk bicara. Kalau bicara seperti ini beda kan? Bicara di wawancara ini beda. Tapi kalau kita duduk bersama dengan pihak-pihak yang selama ini punya concern yang sama, tetapi melihat satu persoalan dengan cara pandang berbeda, itu yang harus kita coba samakan gitu. Nah, itu butuh yang tadi saya bilang zona netral itu untuk kita ketemu untuk bicara. Apakah ya, kalau bicara masalah konflik kan bukan hanya di Papua ya Bu ya. Dulu juga kita kan punya sejarah di Aceh. Nah, Aceh saat ini
sudah sudah tidak ada konflik-konflik seperti percikan-percikan. Nah, apakah yang Ibu maksud tadi zona netral itu harus ada perundingan seperti di Helsinki, seperti menyelesaikan masalah Aceh, atau gimana, Ibu? Nggak perlu sih. Kalau menurut saya kalau menurut saya untuk konteks Papua tidak perlu. Karena di dalam riset yang kami sudah sampaikan ke Presiden Jokowi juga sebetulnya, kita butuh membuat saluran-saluran untuk apa ya, menampung semua perbedaan itu, kemudian kita bicara untuk menyamakannya bagaimana. Tapi itu hanya salah satu cara. Pembangunan tetap harus jalan, tetapi juga perlu koreksi kepada kinerja pemerintah daerah, ya, terutama di aspek-aspek akuntabilitas, transparansi dan sebagainya itu harus jelas. Kemudian bicara soal tadi investigasi HAM-nya sudah sejauh mana gitu. Kemudian masalah pro kontra sejarahnya itu secara akademik menurut saya masih bisa dibicarakan. Misalnya bagaimana memberikan ruang yang lebih berimbang tentang kontribusi Papua bagi Indonesia. Karena kalau kita bicara misalnya pahlawan nasional, pahlawan dari Papua itu hampir tidak banyak orang yang tidak ingat, bahkan tidak tahu. Ternyata ada ya pahlawan dari itu, jelas ada gitu. Jadi harus ada semacam tulisan-tulisan yang berimbang yang juga memperlihatkan bahwa Papua ini bukan sesuatu yang berbeda, ini adalah bagian dari keindonesiaan itu gitu. Nah, kemudian cara yang lain yang saya sampaikan itu adalah melalui duduk bicara, kita berdialog. Kenapa proposalnya itu? Sebetulnya itu dari temuan riset kami juga. Papua itu punya model atau mekanisme penyelesaian konflik secara tradisional itu melalui para adat. Jadi kita duduk bicara, kita sampaikan yang kita tidak suka, kita sampaikan, kemudian kita mau bagaimana gitu. Nah, itu yang mesti diadopsi untuk perbedaan-perbedaan itu kita masukkan di dalam saluran-saluran itu gitu. Dan menurut saya semua orang perlu belajar. Pemerintah pusat perlu mendengar, Papua juga perlu mendengar kenapa pemerintah bersikap seperti ini, pasti ada alasan-alasannya gitu. Karena misalnya begini Kang, saya pernah misalnya bicara dengan salah satu korban juga yang ayah sudah dibebaskan oleh Presiden di periode pertama di 2015, ini persoalan pembebasan Tapol. Anak itu sempat punya dendam kepada aparat karena ayahnya ditangkap. Tapi kemudian ayahnya bercerita bahwa mereka, aparat keamanan itu menjalankan tugas. Berarti ada yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu gitu. Jadi bagaimana caranya? Kemudian ya sudah, kita menerima memang kejadiannya menjadi seperti ini. Nah, disitulah kemudian terjadi pemulihan-pemulihan yang kemudian membuat mereka bisa melanjutkan kehidupannya, kira-kira begitu. Nah, proses-proses itu hanya bisa, menurut saya, kalau kita buka forumnya, kita duduk, kita bicara. Sebenarnya apa sih? Karena melihat satu persoalan dengan sudut pandang berbeda itu kan banyak terjadi. Tapi kalau tidak dipertemukan, itu semakin cara pandang yang berbeda itu semakin ekstrim. Nah, ini kemudian yang kita juga terjebak dalam dikotomi tadi antara yang pro NKRI dengan yang pro separatis. Kalau Papua terus-menerus diposisikan seperti itu, ruang kita semakin sempit. Makanya saya bilang perlu ada zona netral tadi itu gitu. Ini sih ilustrasi ya Kang. Saya juga in reality-nya jadi memikirkan sebenarnya idealnya itu nanti baiknya bagaimana. Ibu, karena kita terbatasi oleh waktu, di live ini kita cuma 1 jam. Ini mungkin yang terakhir Ibu sebelum nanti closing statement. Dengan adanya kasus George Floyd dan dengan adanya pihak-pihak yang mengkait-kaitkan ini dengan kondisi Papua, perlukah pemerintah kita untuk mengeluarkan pernyataan lah agar kasus itu tidak dibawa ke masalah Papua? Saya pikir baik kan kalau misalnya ada statement dari pemerintah menyatakan soal itu. Karena menurut saya juga begini, di dalam Undang-Undang Dasar kita kan juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibedakan. Di Indonesia semua kan punya hak dan kewajiban yang sama. Dan itu kan udah state-nya seperti itu gitu. Nah, itu perlu diingatkan kembali gitu. Bahwa tidak ada rasisme yang sistemik di Indonesia. Misalnya, itu harus disampaikan. Itu bagian dari komunikasi publik yang harus dibangun menurut saya dengan ini juga Kang, maksudnya dengan wordings atau kata-kata yang menggugah orang untuk mengerti bahwa memang pemerintah tidak melakukan ini gitu. Bahwa terjadi persoalan kekerasan itu ada.
Tapi itu karena apa namanya ya apa persoalan-persoalan yang panjang dan saling berkait itu aja gitu kalau menurut saya gitu. Itu satu. Yang kedua, di dalam keberagaman seperti Indonesia ini memang nggak mudah menyatukan perbedaan itu gitu. Nah, itu harus semacam diingatkan kembali bahwa semua elemen itu harus berupaya bersama untuk merawat keberagaman ini gitu. Jadi jangan justru membesarkan perbedaannya. Nah, kalau membesarkan perbedaan terus-menerus itu kita susah itu nanti ke. Nah, itu. Nah, yang ketiga menurut saya Papua ini memang harus diselesaikan konfliknya karena akan berbeda suasananya bicara rasisme di dalam konteks yang harmonis dengan yang konflik. Mohon maaf, kadang-kadang kita bercandanya, walaupun bercanda, itu kan kita suka rasis. Bayangkan, bercanda saja kita suka, coba lihat stand up komedi itu kadang-kadang kan kok rasis ya gitu. Tapi karena suasananya relatively harmonis ya, kita jadi guyonan. Tapi begitu masuk dalam konteks konflik, itu ceritanya bisa menjadi berbeda. Gitu. Nah, statement-statement seperti itu menurut saya harus dikelola bagus, disampaikan kepada publik, supaya kita semua diingatkan lah. Pemerintah tahu ada persoalan itu, tapi juga harus ada semacam policy yang tegas bahwa kita tidak boleh membiarkan rasisme ini ada di Indonesia. Itu, Kang. Oke, Ibu, barangkali ada closing statement sebelum kita mengakhiri obrolan santuy kita siang ini? Yang terakhir udah closing statement sih, Kang. Saya cuma mengucapkan terima kasih sudah diundang ke acara santuy ini, luar biasa. Mudah-mudahan sukses, Kang, acara-acaranya. Terima kasih sekali Ibu atas yang lagi juga mau. Siap Ibu. Terima kasih sekali atas paparan penjelasan Ibu. Semoga saja dengan paparan dan penjelasan Ibu bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan juga bisa mencegah bibit-bibit konflik, bibit-bibit yang rasisme yang terjadi di luar sana melebar ke Indonesia. Terima kasih sekali Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat-sobat RM kalian, demikianlah obrolan kami dengan Ibu Dr. Adriana Elizabeth tentang masalah Papua. Hasil dari obrolan ini nanti akan kita masukkan ke dalam channel YouTube kami, Rakyat Merdeka TV. Selalu terus ikutin obrolan-obrolan kami di live IG Rakyat Merdeka 1999 dan jangan lupa follow akunnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.